Setiap negara mempunyai pertanyaan tentang orang yang baru dikenal. Pertanyaan sederhana yang jawabannya mengungkapkan inti informasi tentang seseorang yang baru saja Anda temui. Di Amerika Serikat, pertanyaan tersebut adalah, "Apa kabar?" Di Inggris, pertanyaan tersebut adalah, "Anda dulu sekolah di mana?" Di Swiss, pertanyaan tersebut adalah, "Anda berasal dari mana?" Itu semua adalah yang perlu Anda ketahui tentang seseorang. Di Swiss, berurat akar kuat di sebuah tempat. Paspor mereka mencantumkan nama dan kota nenek moyang mereka, bukan kota asal mereka, tetapi kota nenek moyang mereka. Mungkin mereka tidak lahir di sana, bahkan mungkin mereka belum pernah ke sana. Tapi itu adalah rumah mereka. Konon orang Swiss hanya menjadi orang Swiss setelah meninggalkan negara tersebut. Sebelum itu, mereka adalah orang Jenewa atau orang Zurich, atau kalau tidak ditentukan dengan dari mana kebetulan mereka berasal. Tidak heran jika orang Swisslah yang menemukan konsep modern kangen kampung halaman. Mereka adalah orang yang pertama kali menemukan kata Heimweh atau perasaan keadaan tidak merasa nyaman di suatu tempat. Perasaan kehilangan ketika tercabut dari tempat yang kita sebut rumah. Saya bertanya-tanya, apakah kebahagiaan seperti semua politik bersifat kedaerahan? Saya tidak yakin, tetapi yang jelas fokus orang Swiss pada kedaerahan membuat mereka merasa membumi. Bagaimanapun, tentu saja fokus terlalu besar pada sifat kedaerahan mempunyai sisi negatif, seperti yang dikatakan Jonathan Steinberg. Orang Swiss tidak begitu mengetahui apa yang sedang terjadi di sebelahnya. Hal itu tidak mengejutkan di negara yang mempunyai 4 bahasa resmi, atau seperti yang dikatakan oleh Swiss kepada saya. Orang Swiss, kami Swiss, hidup rukun sekali karena kami saling tidak mengerti. Mungkin, tetapi mereka saling mempercayai. Saya dapat memesan kamar hotel tanpa memberi nomor kartu kredit saya. Saya memompa bensin tanpa membayar terlebih dulu. Banyak orang Swiss bekerja berdasarkan sistem kepercayaan, seperti pondok-pondok peristirahatan yang kelihatan seperti titik-titik di pegunungan Alpen. Ada makanan di dalamnya. Anda dapat makan makanan tersebut dan meninggalkan uang. John Helliwell, seorang ekonom Kanada, sudah bertahun-tahun meneliti hubungan antara kepercayaan dan kebahagiaan. Dia telah menemukan bahwa keduanya adalah tidak terpisahkan. Anda tidak dapat berhubungan dengan baik jika Anda tidak mempercayai orang yang berhubungan dengan Anda secara teratur. Hubungan menyebabkan kepercayaan. Kepercayaan mendukung hubungan. Ini adalah aliran dua arah. Keduanya sangat penting. Atau pertimbanganlah pernyataan ini. Secara umum, orang dapat dipercaya. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang setuju dengan hal ini lebih bahagia daripada mereka yang tidak menyetujuinya. Mempercayai tetangga adalah hal paling penting. Cukup dengan hanya mengenal mereka dapat membuat perbedaan besar dalam kualitas kehidupan Anda. Sebuah penelitian menemukan bahwa dari fokus faktor yang mempengaruhi kejahatan, tingkat untuk kejahatan tertentu, faktor yang membuat perbedaan terbesar bukanlah jumlah polisi yang berpatroli atau apa saja yang seperti itu, melainkan seberapa banyak orang yang Anda kenal dalam jarak 15 menit berjalan kaki dari rumah Anda. Saya sedang jatuh cinta. Objek asmara saya bukan seseorang perempuan atau bahkan seorang manusia. Dia adalah jaringan rel kereta Swiss. Saya mencintainya. Saya mencintai bagaimana kereta berbisik lembut dan bagaimana pintu kaca jendela geser di antara gerbong membuka dan menutup dengan begitu anggunnya. Saya mencintai cara pramugari dengan kopi segar dan kue croissant, serta gerbong restorasi dengan hidangan masakan para koki yang disajikan di atas keramik asli. Saya menyukai papan kayu di kamar mandinya. Saya mencintai kursi kulitnya. Saya mencintai bagaimana ketika kereta berhenti di peron-peron kecil, muncul dengan ajaib di bawah kaki Anda. Saya memang sedang diliputi dorongan untuk tinggal di kereta Swiss selamanya, bolak-balik antara Jenewa dan Basel serta Zurich di mana saja. Tidak penting benar, saya dapat bahagia di sini di atas kereta Swiss. Tetapi saya tidak naik kereta selamanya. Saya turun di Bern, ibu kota Swiss yang sepi, seperti yang digambarkan Anna, perempuan Amerika rambut pirang.
saya sangat pelik. Memang menurut saya ada hal yang terlalu pelik ketika saya berjalan di seputar kota berdinding tua. Lalu saya lihat ada tulisan seseorang di dinding, polisi keparat. Itu tidak pelik, dimanapun juga menurut saya itu menyinggung perasaan dan mengganggu. Tapi di Swiss, saya benar-benar senang melihat tanda-tanda kehidupan. Saya mengunjungi gedung parlemen Swiss, sebuah gedung yang berusaha kelihatan megah dan mempunyai banyak ornamen, namun sekaligus juga sederhana. Setiap bangsa mempunyai tokoh yang menjadi ikon, patung yang dengan rapi menyimpulkan seperti apakah sebuah bangsa. Marinir yang menegakkan bendera di Iwo Jima, Lord Nelson yang kelihatan agung di Trafalgar Square, London. Swiss mempunyai seseorang yang dikenal sebagai Nicholas Sang Pendamai. Tangannya terbentang dengan telapak yang menghadap ke bawah, seakan-akan berkata, "Tenang semuanya, mari kita berbicara tentang rasionalitas." Sangat Swiss. Albert Einstein tinggal di Bern. Ini adalah kota tempat menurut dia mempunyai pemikiran paling bahagia dalam hidup saya. Pemikiran itu adalah ilham yang melahirkan teori khusus relativitasnya. Tempat tersebut adalah sebuah apartemen sederhana di jalan perbelanjaan utama kota itu. Sekarang tempat itu dijadikan sebuah museum kecil yang sudah direstorasi persis dengan tampak apartemen tersebut ketika Einstein tinggal di sana. Sofa, kursi kayu, sebotol anggur yang berlabel tahun 1893, kereta anak laki-lakinya, Hans, setelan yang dia kenakan untuk pergi kerja sebagai karyawan bagian administrasi di kantor paten. Juga terdapat foto hitam putih Einstein muda, sebelum rambutnya acak-acakan, berpose bersama keluarganya. Istri dan anaknya melihat ke kamera, tetapi di setiap foto Einstein menerawang jauh. Apakah dia sedang merenungkan energi dan massa, ataukah dia sedang berpikir, saya harus keluar dari perkawinan ini, yang akhirnya memang dia lakukan. Saya membuka jendela Prancis, melongokkan leher, melihat jalan di bawah. Kecuali untuk beberapa mobil, saya membayangkan pemandangan itu nyaris tidak berubah sejak 1905. Saya menutup mata selama beberapa saat, lalu membukanya lagi, setelah percaya bahwa saya mungkin dikirim kembali ke zaman itu. Bagaimanapun, Einstein membuktikan bahwa hal seperti itu secara teoritis adalah mungkin. Seseorang tinggal di lantai atas apartemen lama Einstein. Seorang desainer grafis tinggal di gedung yang sama dengan ditempati Einstein. Pertama-tama saya berpikir bahwa hal itu akan menyenangkan, sangat mengharukan. Kemudian saya menyadari bahwa tekanannya sangat besar. Setiap saat saya berjalan menaiki anak tangga yang sama dengan yang dinaiki Einstein. Saya akan kecewa jika saya tidak menemukan ide seperti E sama dengan mc². Tidak untuk saya. Menurut Einstein, seperti saya sendiri, Bern itu menyenangkan tetapi membosankan. Lalu saya bertanya-tanya, seandainya orang Swiss lebih menarik, mungkinkah dia tidak pernah melamun sebanyak yang dia lakukan? Mungkinkah dia tidak akan pernah menemukan teori khusus relativitas? Dengan kata lain, adakah sesuatu yang dapat dikatakan mengenai kebosanan? Filsuf Inggris Bertrand Russell berpendapat begitu. Tingkat kebosanan tertentu adalah penting sekali bagi kehidupan yang bahagia, tulisnya. Barangkali saya salah menilai orang Swiss. Mungkin mereka mengetahui sesuatu tentang kebosanan dan kebahagiaan yang tidak kita ketahui. Kesabaran dan kebosanan berhubungan erat. Kebosanan, jenis kebosanan tertentu adalah benar-benar ketidaksabaran. Anda tidak menyukai hal-hal sebagaimana adanya. Anda tidak menyukai hasil dari suatu situasi. Hal-hal tersebut tidak menarik bagi Anda, sehingga Anda memutuskan, dan kebosanan adalah sebuah keputusan, bahwa Anda bosan. Russell mengatakan sesuatu tentang hal ini. Sebuah generasi yang tidak tahan dengan kebosanan akan menjadi sebuah generasi yang kerdil. Manusia yang dipisahkan secara tak wajar dari proses alam yang lambat. Manusia yang setiap dorongan di dalam dirinya layu seakan-akan mereka adalah bunga potong yang berada di dalam vas. Saya mulai berpikir bahwa mungkin orang Swiss sebenarnya sama sekali tidak membosankan. Mereka hanya kelihatan begitu dari luar.
Saat disatukan kembali dengan cinta saya kembali naik kereta Swiss. Pemberhentian saya berikutnya adalah Zurich, sebuah kota yang begitu bersih sehingga membuat Jenewa seperti darah kumuh. Saya kembali ke hotel dan bersantai sejenak. Saya naik kereta kecil ke puncak bukit di dekat situ. Transportasi umum Zurich beroperasi dengan sistem kepercayaan, kecuali bahwa ada sipir yang bekerja dengan menyamar sepanjang perjalanan dan menangkap orang yang tidak mempunyai tiket. Kepercayaan tetapi memverifikasi. Itulah yang terjadi di kereta kecil saya. Seorang pria setengah baya sedang diinterogasi. Jelas sekali dia sedang berusaha menjelaskan cara keluar dari hal itu. Dia kelihatan pucat, tidak ketakutan tapi malu. Saya menyadari bukan denda yang menghalangi orang untuk naik dengan gratis, tapi penghinaan publik jika tertangkap. Di puncak bukit, seluruh kota Zurich tampak terhampar di bawah, seperti lukisan zaman Renaissance. Saya merasa aman di atas sini, dan saya terpikir mungkin itulah mengapa kita menyukai daerah puncak bukit. Mungkin ini terkait dengan zaman kita ketika sebagai simpanse yang berayun di antara pepohonan. Dari titik tinggi yang menguntungkan, Anda dapat melihat setiap kemungkinan bahaya dan oleh karena itu merasa rileks jika tampak tak ada bahaya. Ini hari yang sangat indah, langit biru tua, jarak pandang tak terhingga. Orang-orang membawa makan siangnya dan memanjakan diri dengan piknik tanpa persiapan. Saya melihat seorang laki-laki dan perempuan tua duduk di bangku taman. Laki-laki itu memakai topi, mengemudi Itali, dan duduk tak bergerak sedikit pun. Di dekatnya, seorang wanita muda mengajak jalan-jalan seekor anjingnya. Mereka saling mencubit tumit mereka dan tersenyum. Saya bersumpah, mereka tidak diikat, tapi mereka tidak berusaha melarikan diri. Mereka adalah anjing Swiss. Baiklah, menurut saya ini semua sangat indah, tetapi saya lebih baik pergi. Saya selalu mempunyai pikiran ini dan biasanya saya tidak berpikir dua kali. Kecuali kali ini, saya tiba-tiba berhenti terpukau. Dan kemana tempatnya Anda harus pergi? Sekarang jam 3 sore di musim semi yang indah di Swiss. Tidak ada yang harus saya temui dimanapun. Akademisi Inggris Afner Over menulis bahwa kemakmuran menghasilkan ketidaksabaran dan ketidaksabaran merongrong kesejahteraan. Dia benar, Anda tidak melihat banyak orang miskin yang tidak sabar. Mereka tidak bahagia karena alasan lain. Selengkapnya tentang hal itu dibahas nanti. Orang Swiss kaya dan sabar, sebuah kombinasi langka. Mereka tahu cara berlambat-lambat. Memang, saya telah berada di Swiss selama 2 minggu sekarang. Dan tak seorang pun pernah melihat jam tangannya. Jam tangan Swiss yang ketepatan waktunya sempurna dan berlapis emas. Dan berkata, saya harus pergi atau saya benar-benar harus kembali bekerja. Pada kenyataannya selalu menjadi kebiasaan saya, penulis malas, untuk melihat sekilas jam tangan Seiko saya yang seharga $50. Dengan bantuan seorang teman, saya telah membuat blog untuk memancing komentar dari orang Swiss tentang kebahagiaan. Satu komentar khusus menarik perhatian saya dan saya teringat sekarang. Mungkin kebahagiaan adalah ini. Tidak merasa Anda harus berada di suatu tempat lain, melakukan sesuatu yang lain, menjadi orang lain. Mungkin keadaan sekarang ini di Swiss membuatnya jelas, lebih mudah untuk menjadi dan oleh karena itu bahagia. Begitulah, saya duduk di puncak bukit selama 20 menit lagi. Saya gelisah sepanjang waktu. Kegelisahan itu nyaris membunuh saya. Tetapi saya berhasil tanpa menjadi gila. Saya anggap itu adalah sebuah terobosan kecil. Saya mulai sadar betapa saya ini sangat tidak bersifat Swiss pada beberapa tingkatan. Saya tidak suka peraturan, saya tidak rapi, suasana hati sangat mudah berubah. Saya tidak punya uang lama, kecuali jika Anda mempertimbangkan uang kertas kumal $10 di dompet saya itu yang dicetak tahun 1981. Satu hal yang menjadi kesamaan kami, saya dan orang Swiss, adalah sangat menyukai coklat. Ini bukan kesamaan yang tidak signifikan. Orang Swiss mengkonsumsi banyak sekali coklat, dan ada bukti yang dapat dipercaya bahwa coklat membuat kita bahagia. Untuk menyelidiki keterkaitan itu, saya mengunjungi toko coklat
Toko itu mengingatkan saya pada galeri seni yang dapat dimakan. Pegawai toko menangani permen coklat yang menggunakan penjepit seakan-akan mereka menangani permata langka yang berharga. Ada dinding yang semuanya terbuat dari coklat, dengan segala jenis yang dapat dibayangkan. Coklat yang dibuat dengan kakao dari Kolombia dan Ekuador itu, serta Madagaskar. Coklat dicampur dengan jeruk dan buah framboes, dan buah kenari hijau, serta kismis dan cognac, dan juga rum serta whisky malt murni. Masing-masing saya beli satu dan membawanya kembali ke kamar hotel saya. Saya mengunci pintu dan menyebarkan tangkapan saya di atas spray. Saya menggigit coklat Madagaskar dan enak. Pasti tidak ada yang tidak enak pada coklat Swiss. Tetapi seperti yang saya katakan, ini bukanlah kegemaran semata, ini adalah riset. Ilmuwan telah mengisi bahan kimia dalam coklat yang membuat kita merasa senang. Sebenarnya terdapat beberapa bahan kimia yang menyebabkannya. Triptopan adalah yang digunakan otak membuat neurotransmitter serotonin. Tingginya tingkat serotonin dapat menghasilkan perasaan gembira, bahkan ekstasi. Lalu ada sesuatu yang disebut anandemin. Ini adalah neurotransmitter yang menyasar wilayah otak yang sama sebagai THC, bahan aktif dalam marijuana. Tetapi teori coklat seperti marijuana ini tetap teori seperti itu. Karena menurut artikel BBC mengenai topik itu, para pakar memperkirakan bahwa Anda perlu makan beberapa kilo coklat agar merasakan pengaruh itu. Beberapa kilo? Berapa pon itu? Saya bertanya-tanya ketika saya sibuk dengan coklat yang tersebar di depan saya seperti selimut. Hubungan antara pilihan kebahagiaan itu rumit, dan tidak ada tempat yang lebih rumit mengenai hal itu daripada di Swiss. Kita berpikir bahwa pilihan adalah sesuatu yang diidamkan, sesuatu yang membuat kita bahagia. Hal itu biasanya benar, tapi tidak selalu. Seperti yang dibuktikan dengan meyakinkan oleh Barry Schwartz dalam bukunya The Paradox of Choice. Ada pilihan terlalu banyak. Ketika dihadapkan pada pilihan yang terlalu banyak, terutama pilihan yang tidak bermakna, kita menjadi bingung, kewalahan, kurang bahagia. Di sisi lain, orang Swiss mempunyai lebih banyak pilihan daripada orang lain di planet ini, yang tidak hanya dalam masalah coklat. Sistem demokrasi langsung mereka berarti orang Swiss terus-menerus memberikan suara untuk isu besar dan kecil. Apakah bergabung dengan PBB, apakah melarang abstain minuman keras? Rata-rata orang Swiss memberikan suara 6 atau 7 kali setahun. Orang Swiss percaya bahwa segala sesuatu yang patut dikerjakan harusnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Demikian pula dengan pemungutan suara. Suatu ketika orang Swiss benar-benar memberikan suara mereka untuk meningkatkan pajak mereka sendiri. Saya tidak dapat membayangkan pemilih Amerika melakukan hal yang sama. Sistem demokrasi langsung tidak sempurna. Sistem tersebut benar-benar demokrasi rakyat, yang kadang rakyat mungkin benar-benar idiot. Misalnya sebelum tahun 1971, orang Swiss tidak memberikan hak pilih kepada perempuan. Di beberapa kanton atau negara bagian, baru pada 1991 perempuan boleh memilih. Namun peneliti kebahagiaan berkebangsaan Kanada, John Helliwell, percaya bahwa kualitas pemerintahan merupakan variabel tunggal yang paling penting yang menjelaskan mengapa beberapa negara tidak bahagia daripada negara lain. Penelitian lain, seorang ekonom Swiss bernama Bruno Frey menguji hubungan antara demokrasi dan kebahagiaan di seluruh kanton Swiss yang berjumlah 26. Dia menemukan bahwa di kanton yang mempunyai jumlah referendum terbanyak, yang paling demokratis adalah yang paling bahagia. Bahkan orang asing yang hidup di kanton tersebut juga lebih bahagia, kendati mereka tidak memberi suara. Kebahagiaan mereka meningkat sekalipun tidak sebesar pemilih. Baiklah, jadi tampaknya orang Swiss menyukai pilihan. Lalu, bagaimana menjelaskan hasil eksperimen kecil yang dilakukan dengan keahlian khusus oleh psikolog Paul Rozin dari University of Pennsylvania?
Dia mengajukan pertanyaan sederhana kepada berbagai orang dari 6 negara, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Swiss. Bayangkan Anda seperti sedang makan es krim dan Anda mempunyai pilihan di antara kedua kedai es krim. Satu kedai menawarkan pilihan 10 rasa, yang lain menawarkan pilihan 50 rasa. Kedai es krim mana yang Anda pilih? Hanya satu negara, yaitu Amerika Serikat, yang mayoritas responden 56% lebih menyukai kedai es krim yang menawarkan 50 pilihan. Orang Swiss berada di ujung lain dari spektrum tersebut. Hanya 28% yang lebih menyukai kedai es krim yang mempunyai lebih banyak pilihan. Pilihan tersebut menjadi kebahagiaan hanya apabila pilihan tentang perkara penting. Memberikan suara itu penting, es krim penting juga, tetapi 50 rasa itu tidak penting. Di atas kereta lagi, kali ini tujuan saya adalah Saint Ursane, yang menurut informasi yang diberikan kepada saya adalah kota orang setengah bayar. Ketika saya mendengar hal itu, saya membayangkan kota yang penuh dengan orang yang kepalanya mulai botak, gemuk, dan mengendarai mobil sport mewah. Pada kenyataannya, yang dimaksud orang Swiss di ujung telepon yang lain adalah kota abad pertengahan, seperti dari zaman abad pertengahan. Namanya adalah Andreas Gross, dan setiap orang berkata bahwa dia adalah orang yang harus saya temui. Dia adalah anggota parlemen Swiss yang merupakan pendukung besar demokrasi langsung. Dia melakukan perjalanan ke seluruh dunia dengan mendukung kebaikan demokrasi langsung. Bagaimanapun, dia adalah orang paling terkenal karena prakarsa surat suara yang dia kemukakan pada 1989. Gross ingin menghapuskan angkatan bersenjata Swiss, lenyapkan saja. Tak seorang pun mengira akan banyak orang mendukung pilihan itu. Pada kenyataannya, 35% mendukungnya. Swiss terguncang. Prakarsa itu mengguncang kemapanan dan tentara Swiss dewasa ini adalah separuh dari jumlahnya dari tahun 1989. Saya menuju gerbong restorasi. Ini bukan Amtrak. Menunya dalam 4 bahasa menyediakan pilihan saya, penne, yang juga penne dengan jamur segar atau risotto dengan asparagus segar. Saya berada di surga. Kereta menyeberangi garis pembagi linguistik antara Swiss yang menggunakan bahasa Jerman dan yang menggunakan bahasa Prancis. Dan saya melakukan transisi dengan lancar dari manusia gua yang menggunakan bahasa Prancis ke manusia gua yang menggunakan bahasa Jerman. Saya ingin kopi, Anda punya? Orang Swiss menerjemahkan semuanya setidaknya ke dalam 3 bahasa. Ini berarti bahwa bukan tanda yang paling sederhana. Ini berarti bahkan tanda yang paling sederhana memerlukan banyak tempat. Saya melihat sebuah tanda yang berbunyi bahaya. Jangan menyeberang rel kereta. Pada saat Anda sampai ke bagian bahasa Inggris di dasar piramida linguistik, Anda mungkin sudah tersetrum. Kami tiba di Saint Ursane dan Andreas Gross berada di sana menemui saya. Dia mengenakan jeans dan janggutnya samar-samar beruban serta perut sedikit buncit. Dia kelihatan seperti seorang hippie tua daripada seorang anggota parlemen yang terhormat. Kami menuju institusinya yang sebenarnya hanya sebuah rumah tua yang dirombak. Andreas membuat satu cangkir espresso untuk saya. Kontribusi Italia kepada kebahagiaan. Dan kami duduk lalu berbincang-bincang. Tidak lama kemudian tampak bahwa Andreas tidak terlalu berminat dengan seluruh urusan kebahagiaan ini. Baginya hal ini tidak cukup serius. Dia ingin berbicara tentang demokrasi langsung dan sidang pleno, topik-topik serius di Swiss. Dia mengutip Rousseau dan mengatakan hal-hal seperti, saya ingin orang Swiss menjadi lebih seperti orang Swiss menurut mereka. Saya tidak tahu dia berbicara apa. Dia berkata kepada saya betapa Swiss begitu peduli dengan lingkungannya sehingga Swiss akan mengeluarkan biaya setara dengan $20 miliar untuk menggali terowongan besar di bawah pegunungan Alpen. Truk yang ingin menyeberangi negara itu akan dinaikkan ke atas kereta dan benar-benar diangkut menerobos pegunungan. Dia berkata kepada saya bahwa hak asasi manusia adalah hak anak perang. Semua kemajuan besar umat manusia terjadi karena perang. Swiss belum pernah perang sejak 1848. Jadi saya kira Swiss perlu bertempur lebih banyak pertempuran, kata saya.
Tidak, dia berkata, tidak menangkap humor garing saya, sebagaimana yang saya duga. Kami perlu menemukan cara-cara lain untuk meningkatkan hak asasi manusia. Kami berbicara lagi tentang pasca modernisme dan demokrasi serta netralitas. Sebelum berputar kembali ke awal petualangan Swiss saya, toilet bersih. Andreas seperti Dieter sangat menyukai toilet bersih tersebut. Bahkan stasiun kereta terkecil pun mempunyai toilet bersih. Dia berkata bangga. Kami meneruskan percakapan kami ketika Andreas mengantar saya dengan naik mobil ke stasiun kereta. Kami tiba lebih awal dan di luar sana sedang hujan. Udara berbau harum. Saya duduk di mobil Sharp tua dan pengapnya serta berbicara agak lebih lama lagi. Dia bercerita kepada saya bagaimana suatu ketika dia bertemu dengan seorang aktivis tua Amerika. Seorang yang telah kawakan, seorang konservatif tahun 1960-an. Organisator penyatuan yang pergi ke Nicaragua dan bahu-membahu dengan Sandinista. Orang yang telah kawakan itu terkesan dengan idealisme Andreas dan mengeluh bahwa pemuda Amerika telah kehilangan semangat pemberontakan mereka. Tak ada seorang pun yang melakukan suatu perubahan di Amerika Serikat. Mengapa Anda tidak memperjuangkan perwakilan proporsional? Andreas berkata kepadanya. Saya tidak punya waktu untuk urusan prosedural seperti itu, tugas orang kawakan itu. Jadi Anda ingin membenturkan kepala Anda ke tembok selama 20 tahun lagi? Tangkis Andreas. Bagi Andreas, masalahnya bukanlah membenturkan tetapi tembok betonnya. Ubah sistemnya, dia percaya. Satu prosedur yang membosankan satu persatu. Ini pendekatan yang bersifat sangat Swiss dan dengan caranya sendiri mengagumkan. Pendekatan itu memerlukan kesabaran dan toleransi tinggi pada kebosanan. Swiss memiliki keduanya dalam keyakinan mereka. Saya melihat sekilas Andreas Gross untuk terakhir kalinya. Saya menyadari bahwa di Amerika Serikat dia akan diturunkan menjadi pengobrol yang lamban dan suka marah-marah di kafe Berkeley. Di sini dia adalah anggota parlemen terhormat yang hampir menghapus seluruh angkatan bersenjata Swiss. Bukti lagi bahwa orang Swiss tidak membosankan sama sekali. Ketika saya naik kereta lagi, kereta yang akan membawa saya keluar dari Swiss, tiba-tiba rasa kesedihan menyelinap diri saya. Saya akan merindukan tempat ini. Orang Swiss tidak lagi membuat saya kesal lagi. Tetapi apakah mereka bahagia? Tampak lebih daripada senang. Tidak, senang juga tidak tepat. Saya tidak dapat mengungkapkan dengan kata-kata. Kita mempunyai jauh lebih banyak kata untuk menggambarkan keadaan emosional yang tidak menyenangkan daripada keadaan yang menyenangkan. Dan ini terjadi pada semua bahasa, tidak hanya bahasa Inggris. Jika kita tidak senang, kita mempunyai banyak sekali kata untuk dipilih. Kita bisa mengatakan kita merasa berduka, sedih, merana, jengkel, gundah, muram, murung, tertekan, pilu, masgul. Tetapi kita bahagia. Perbendaharaan kata itu berkurang menjadi seperti sudut salad Pizza Hut, ceria atau gembira atau senang. Namun, kata-kata itu tidak menangkap bayang-bayang kebahagiaan. Kita memerlukan sebuah kata baru untuk menggambarkan kebahagiaan Swiss. Sesuatu yang lebih daripada kesenangan, tetapi kurang penuh kegembiraan. Mungkin enjoyment, kata yang menggabungkan contentment dan joy, ya itulah yang dimiliki Swiss. Conjoyment, sepenuhnya. Kita dapat menggunakan kata ini untuk menggambarkan semua jenis situasi di mana kita merasa gembira sekaligus tenang. Terlalu sering ketika kita mengatakan kita merasa gembira, kita benar-benar merasa terlalu gembira. Ada ingar-bingar dalam kegembiraan kita, embusan kepanikan. Kita khawatir bahwa momen tersebut cepat berakhir. Tetapi ada momen lain ketika kegembiraan kita tertanam kuat. Saya tidak berbicara momen transendental, kebahagiaan, tetapi sesuatu yang kurang dari itu, sesuatu yang bersifat Swiss. Kita mungkin mengalami conjoyment ketika kita melakukan sesuatu yang sifatnya duniawi, seperti menyapu lantai atau menyortir sampah atau mendengarkan CD lama Bob Dylan yang tidak kita dengar selama bertahun-tahun. Ya, itu dia. Orang Swiss mungkin tidak bahagia, tetapi mereka pasti tahu bagaimana membuat mereka sendiri dalam conjoyment.